Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat dan luar biasa. Baik, sehat dan luar biasa. Berarti semuanya dalam keadaan yang bahagia ya? Iya. Kalau sehat berarti kita bahagia. Iya. Nah, tadi kita di barisan sudah berdoa belum? Sudah ya, sudah doa pagi tadi ya. Iya. Tapi nggak apa-apa ya kalau kita ulang lagi doanya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Iya. Tidak apa-apa, satu orang bisa angkat doa. Yunus, ya, angkat doa. Selamat Ibu, semoga berdoa sama teman-teman. Semoga kita masih untuk berdoa dan Bapak. Ya Bapak, terima kasih telah memasukkan kami dari kemarin dan pada pagi. Pada pagi hari ini Bapak, kami bekerja sampai upaya membuat hidup kami. Agar kami dapat mengerti dan kami memahami. Menangkan puji di sepanjang masa. Amin. Dan Bapak. Ada yang tidak datang hari ini? Ada ya? Ibu absen salah satu dulu ya. Agustina Sero, Hadir, Ibu. hadir. Binus, Egidius, hadir Ibu. Genifeva, Alfadia, oke. Henrikus Ola, Hadir, Ibu. hadir. Maria Bumanusa, hadir Ibu. Maria Farita, hadir Ibu. Maria Dona, Hadir, Ibu. Maria Geraldina, Hadir, Ibu. Maria Octaviana, hadir Ibu. Marius Gawa, Hadir, Ibu. Markus Junior, Alfa dia, Nikodemus, Hadir, Ibu. Renoldus, Hadir, Ibu. Simplicius, Hadir, Ibu. Stefanus Bata, Hadir, Ibu. Thomas, Hadir, Ibu. Veronica, hadir Ibu. Ilianto, Alfa, Yosef Junior Lemo. Hadir, Ibu. Oke. Berarti 3 orang yang Alfa ya? Iya, Ibu. 17 orang yang hadir. Iya, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada 17 orang yang sudah hadir. Hari ini ya, kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Ya. Nah, minggu yang lalu kita kan sudah melakukan pembelajaran toh? Ya. Masih ingat kan pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih? Masih ya? Masih. Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira apa pembelajaran kita yang minggu lalu itu? Tentang apa? AI. Tentang AI. Iya. Tentang AI. AI itu seperti apa? AI itu kecerdasan buatan yang diterapkan ke dalam mesin. Iya. AI itu kecerdasan buatan. Ya. Tujuan diciptakannya AI buat apa? Mempermudah, membantu manusia ya. Baik, kita sama-sama lihat ke depan. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian menggunakan Chat GPT, Canva AI, Gemini AI, ataupun aplikasi lainnya? Pernah? Pernah. Ada yang belum pernah? Semua sudah pernah ya? Sudah pernah. Nah, lalu apa lagi? Untuk apa biasanya kalian menggunakan aplikasi AI tersebut? Mencari tugas, mencari informasi, ya. Lalu mengapa menurut kalian ketika kalian mencari informasi ataupun tugas, kan hasilnya akan berbeda, toh? Menurut kalian apa yang membuat hal itu menjadi berbeda hasilnya? Apa? Kalimat perintahnya, ya. Kan kamu biasa kalau ketik mungkin pendek, ada yang panjang, ya. Kalau kamu ketiknya pendek, maka hasilnya nanti yang keluar singkat, iya, pendek. Tapi kalau kamu jelaskan secara rinci apa yang kamu mau, maka hasilnya pasti lebih bagus, lebih detail, ya kan, lebih panjang lagi. Itu dia. Nah, kalau kalian ingin AI menulis teks dengan gaya lucu, formal, ataupun persuasif, bagaimana cara kalian menyampaikan lewat prompt?
from tadi, yang kalimat perintah tadi, yang informasi yang ingin kalian tanyakan di dalam itu kan berarti kalian menuliskan sebuah kalimat pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian menyampaikannya lewat prompt? Masih nggak ngerti? Ketika kalian ingin mencari sesuatu hal menggunakan AI, contoh yang kamu sering gunakan apa? ChatGPT, ya, ChatGPT atau Gemini. Apa yang kamu masukkan di dalam itu? Soal. Kalimat perintah toh? Kalimat perintah itu disebut dengan prompt. Nah, kamu kan memasukkan kalimatnya di situ. Misalnya kamu ingin sesuatu teks dengan gaya lucu atau persuasif. Bagaimana cara kalian merangkai kalimat perintahnya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang seperti yang kalian inginkan, gitu. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Merangkai kalimat pertanyaan dengan jelas, gitu, dengan jelas dan menarik. Jadi kalau kita memberikan perintah di dalam ChatGPT itu ataupun di dalam aplikasi AI, kalimat perintah yang harus kita berikan itu harus detail, tidak boleh dengan singkat. Seperti itu. Kalau kamu misalnya mau buat teks yang lucu, kamu bisa ketik di situ. Berikan saya kalimat yang lucu, misalnya panjangnya berapa kalimat, terdiri atas berapa karakter, dengan gaya dan bahasa yang menarik untuk anak-anak remaja, seperti itu. Ya, bisa ya seperti itu. Jadi apa yang kita mau tadi, biar tidak apa-apa lebih panjang supaya hasilnya lebih baik. Nah itu. Kemudian apa yang bisa terjadi jika kita memberi perintah yang kurang jelas atau salah kepada AI? Maka hasilnya akan berbeda, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu dia ya. Lalu nih sekarang kita membayangkan nih, kalian coba bayangkan ya. Kalian coba bayangkan, kalian itu disuruh membuat kampanye digital bertema kurangi sampah plastik. Nah, kira-kira kalimat perintah ataupun prompt seperti apa yang akan kalian tulis agar AI bisa membantu kalian dalam membuat teks kampanye tersebut? Tadi temanya tentang kurangi sampah plastik. Kira-kira kalau ibu suruh coba buat kampanye tentang kurangi sampah plastik, kira-kira prompt ataupun kalimat yang seperti apa yang akan kamu ketik di dalam ChatGPT itu? Berikan langkah-langkah untuk saya untuk membuat sebuah poster. Bagus, iya. Berikan saya langkah-langkah untuk membuat sebuah poster. Tetapi ditambah lagi kalimatnya, poster apa? Dikasih tahu ya, poster apa yang kamu mau buat tadi? Tentang kurangi sampah plastik tadi, ya. Jadi kita jangan hanya buat kalimat perintah, berikan saya langkah-langkah cara membuat poster, tapi kita nggak kasih tahu spesifiknya. Poster apa yang mau kita buat? Tadi poster kurangi sampah plastik. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang kita sebelum masuk lebih jauh lagi tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten, ya. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya, toh? Ya, ini ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama apa? Murid mampu memahami dan menjelaskan dasar rekayasa prompt untuk menghasilkan output yang diinginkan. Oke, yang kedua, Murid mampu menerapkan strategi pembuatan prompt. ya. Yang ketiga, Murid mampu mengembangkan keterampilan kolaborasi dan refleksi. ya. Jadi kalian semua yang ada di ruangan ini, tujuan akhir dari pembelajaran kita ini, kamu nantinya harus mampu memahami dan menjelaskan konsep daripada rekayasa prompt, ya, untuk menghasilkan output yang diinginkan tadi, yang kamu inginkan. Lalu kamu juga harus mampu menerapkan strategi untuk pembuatan prompt tadi, ya. Lalu yang berikutnya, kamu juga mampu mengembangkan keterampilan kolaboratif ini. Kolaboratif itu kerjasama, berdiskusi, dan merefleksikan apa yang sudah kita buat nanti. Bisa ya dimengerti ya anak-anak ya? Oke. Tadi di awal sebenarnya Ibu sudah singgung ya, materi kita yang dulu, yang minggu lalu kan tentang AI. Sekarang ini kita tentang rekayasa prompt, ya. Nah, materi hari ini itu adalah kreasi konten
digital yang bertujuan untuk menghasilkan suatu konten. Kalau sebelumnya kita tahu AI itu apa dan bagaimana cara kerjanya, sekarang kita belajar cara berkomunikasi dengan AI agar bisa menghasilkan konten yang sesuai dengan keinginan kita. Dengan kata lain, buatlah prompt yang jelas dan spesifik. Ya, bisa ya? Apa manfaat kita mempelajari rekayasa prompt? Kira-kira apa manfaatnya? Meningkatkan minat belajar dapat menghasilkan ide, teks, Ya, yang pertama meningkatkan kreativitas digital. Ya, nanti kamu harus menghasilkan ide ataupun teks ataupun paragraf ya dengan secara cepat dan efektif ya melalui penggunaan aplikasi AI. Kemudian manfaat dari kita mempelajari rekayasa prompt ini ya melatih kemampuan berpikir kritis kamu ya dan logis dalam menyusun prompt. Kamu berpikir secara sistematis seperti itu ya. Lanjutnya lagi, kamu mengembangkan keterampilan komunikasi dengan teknologi. Kita kan menggunakan teknologi toh pembelajaran kita. Nah, lalu apa lagi? Meningkatkan efisiensi dalam pembuatan konten, yaitu dengan prompt yang baik, yang spesifik, siswa dapat membuat konten digital seperti poster, teks, ataupun kampanye, ya, ataupun ide proyek yang lainnya. Yang terakhir, manfaat kita mempelajari rekayasa prompt, mempersiapkan diri untuk dunia kerja dan teknologi di masa depan. Kan dunia kita akan semakin maju dan berkembang, teknologi akan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Untuk itu kita dipersiapkan diri untuk kita menghadapi ke depannya. Bisa ya anak-anak ya? Baik, di depan kita ada pretest. Silakan dibuka ya. Scan kode QR-nya. Scan kode QR-nya dulu. Itu pretestnya kamu kerjakan ya. Yuk. Ya. Lanjut. Sudah bisa di-scan? Yuk, pakai HP-nya, menggunakan HP-nya. Menggunakan HP-nya. Oke, kalau sudah masuk kerjakan ya. Ya, itu sudah ada yang masuk, silakan kerjakan. Ya, play now. Ya? Ya, langsung jawab.
Oke, baik. Sudah siap ya? Sudah selesai ya? Sudah. Sudah? Ya. Sudah? Sudah. Ya. Yang di sini sudah? Sudah. Ini kalian sudah? Sudah. Oke, baik. Ya. Sudah selesai semua mengerjakan pretest. Sekarang kita kembali lagi fokus ke depan. Ya, semuanya. Kita lihat ke depan dulu. Yuk. Kita lihat ke depan dulu. Nah, apa itu rekayasa prom? Rekayasa prom adalah teknik untuk menyusun dan menulis perintah atau frame prom secara jelas, spesifik dan terarah agar kecerdasan artifisial AI dapat menghasilkan konten sesuai dengan kebutuhan pengguna. Iya, itu dia ya. Rekayasa prom adalah teknik untuk menyusun dan menulis perintah atau yang disebut dengan prom secara jelas, secara spesifik dan terarah agar kecerdasan AI yang kita gunakan dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekali lagi, prom itu tadi apa? Prom itu pertanyaan. Prom itu perintah berupa pertanyaan ataupun instruksi, ya. Nah, jadi dengan kita belajar rekayasa prom, yaitu teknik untuk menyusun dan menulis perintah secara jelas dan spesifik. Spesifik itu secara langsung detail apa yang kita inginkan. Jangan secara umum, tapi secara spesifik, supaya AI-nya bisa membantu kamu untuk menghasilkan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Tapi kembali lagi ya, apapun yang dihasilkan AI, jangan lupa dengan etikanya, ya. Dan jangan lupa kita harus bijak dalam menggunakan AI. Harus bijak dalam menggunakan AI, ya. Kita bisa edit kembali, kita periksa kembali. Jangan kita lurus-lurus ambil apa yang dihasilkan oleh AI, karena AI itu bisa salah, ya. Jadi kita manusia itu tadi gunanya kita harus berpikir kritis, kita edit kembali sehingga kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya, melalui rekayasa prom, seseorang dapat mengarahkan AI untuk membuat teks ataupun gambar ataupun ide kreatif dengan hasil yang lebih akurat, relevan dan menarik, ya. Nah, itu dia. Contoh AI yang kita gunakan untuk rekayasa prom itu seperti apa contohnya? ChatGPT benar. Terus apa lagi? Gemini AI. Terus apa lagi? Ya, DALL-E ya. Terus kamu kan punya HP itu kan? Ada WhatsApp-nya? Biasanya ada Meta AI juga kan di situ? Ya. Pokoknya sekarang kalau kita menggunakan aplikasi pasti ada AI-nya, ya kan? Ya. Nah, kita boleh menggunakannya dan gunakanlah secara baik dan secara bijak, ya. Itu dia. Nah, penting sekali, ya. Penting sekali prompt untuk AI yang maksimal, ya. Jadi itu tadi, kalau kamu membuat prompt itu hanya dengan kata yang pendek saja, 3 kata, maka hasil yang dimunculkan oleh AI pasti akan pendek juga. Tapi kalau kamu membuat prompt itu tadi dengan detail, dengan spesifik, dengan kalimat yang panjang, lalu dengan gaya bahasa apa, dengan kalimat yang kalian inginkan seperti apa, maka dia juga nanti hasilnya akan maksimal, ya.
Terus kita belajar tentang jenis-jenis prom. Apa? Jenis-jenis prom. Jenis-jenis? Prom. Jenis-jenis prom. Ada berapa jenis-jenis prom? Ada 3. Yang pertama, prom reflektif. Yang kedua, prom deskriptif. Yang ketiga, prom persuasif. Ya. Yang pertama itu prom reflektif. Apa yang dimaksud dengan prom reflektif? Membantu pengguna untuk merefleksikan pemikirannya secara mendalam. Reflektif itu kan merefleksikan ya. Nah, lalu yang kedua apa lagi? Prom deskriptif, meminta pengguna untuk menggambarkan sebuah situasi atau objek. Ya. Lalu yang ketiga, persuasif. Ya, mendorong pengguna untuk meyakinkan orang lain tentang suatu ide. Persuasif, itu kan arti persuasif itu kan meyakinkan, mengajak bagaimana orang bisa tertarik menggunakan ide kita seperti itu, ya. Gitu. Jadi ketika kamu nanti menghasilkan prom persuasif, artinya ketika orang melihat hasil kontenmu dia akan tertarik. Itu maksud daripada prom persuasif. Oke ya, itu jenis-jenis promnya. Ingat ya, ada 3 tadi ya. Lanjut lagi, prom itu harus memiliki karakteristik supaya menghasilkan prom yang efektif ya. Nah, yang pertama, prom itu harus jelas dan spesifik. Dari awal itu sudah bilang harus jelas, harus spesifik ya. Nah, prom harus menjelaskan dengan tepat apa yang kita inginkan. Misalnya jenis tugas, panjang teksnya, gaya bahasa, ataupun format yang dihasilkan. Saya mau membuat poster. Poster apa? Sampaikan. Dengan gaya bahasa apa? Sampaikan. Seperti itu. Panjang kalimatnya seperti apa? Disampaikan. Atau saya mau membuat teks, mau membuat puisi. Puisi temanya ini. Dijelaskan di dalam aplikasi AI-nya. Supaya hasilnya juga jelas dan spesifik. Lalu yang berikutnya karakteristik yang lain dari prom itu. Promnya harus apa? Harus relevan dengan konteks ya. Harus relevan dengan konteks ya. Yaitu perintah yang diberikan kepada AI perlu menyesuaikan dengan situasi dan juga tujuan, lalu sasaran yang ingin dicapai. Prom yang relevan membantu AI memahami maksud daripada si pengguna ya. Makanya prom itu harus relevan dengan konteksnya. Lalu yang berikutnya, karakteristik prom yang efektif. Yang ketiga apa? Yang ketiga, terarah pada tujuan. Prom itu perlu menyebutkan tujuan pembuatan konten, seperti untuk menginformasikan ataupun membujuk ataupun mengedukasi. Kamu harus beritahu di dalam aplikasi itu tujuan kamu untuk membuat prom itu untuk apa? Apakah untuk mengedukasi ataukah memberikan informasi, ya? Bisa ya? Oke. Yang keempat apa, Maria Dona? Mendorong kreativitas dan originalitas. Ya, mendorong kreativitas dan originalitas. Prom yang baik itu memberi ruang bagi AI untuk menghasilkan ide-ide menarik tanpa keluar dari konteksnya, ya. Jadi itu yang keempat. Lalu yang terakhir, karakteristik dari prom itu apa? Memberikan peran dan format yang jelas. Ya, memberikan peran dan format yang jelas. Ingat itu ya, memberikan peran dan format yang jelas. Prom sebaiknya mengarahkan AI tentang siapa yang harus berperan dan bentuk hasil yang diinginkan. Misalnya menghasilkan teks, daftar, ataupun paragraf, ataupun poster. Paham sampai di sini? Jadi karakteristik untuk menghasilkan prom yang efektif ada berapa? Ada 5. Sampai di sini tunggu dulu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan?
Mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di pikirannya, ada yang bertanya, mengapa Bu begini-begini atau bagaimana kalau begini-begini? Belum ya? Belum dapat, belum muncul pertanyaan, belum ya? Oke, masih bisa dipahami ya semuanya? Oke, kita masuk ke strategi membuat prom ya. Untuk membuat prom ada strateginya. Ada berapa strateginya? Ada 3. Yang pertama kita ngapain? Membuat struktur yang jelas dan organisasi prom. Membuat struktur Yang jelas dan organisasi untuk prom. Iya. Strukturnya harus jelas dan terorganisir untuk membuat prom ya. Itu dia, ulang-ulang, jelas, spesifik. Itu diingat ya. Yang kedua, strateginya Kreativitas dalam organisasi prom. kreativitas. Ya toh? Kreativitas apa? Menggunakan teknik berpikir Kreatif. Siapa yang berpikir di situ? Kamunya. Untuk apa? Untuk memberikan prompt supaya AI bisa menjalankan kalimat perintah yang kamu berikan tadi, ya toh? Lalu yang berikutnya, berkolaborasi dalam tim dalam pembuatan dan evaluasi. siapa yang berkolaborasi? Kamu toh? Artinya apa kolaborasi? Kerja sama. Ya? Untuk menghasilkan apa? Untuk membuat prompt dan mengevaluasi. Iya. Oke. Paham ya? Oke. Harus breaking kita. Kan udah capek ya tadi ya dengarnya panjang-panjang ya. Ada jenis-jenis, karakteristik, ada strategi. Sekarang kita masuk di ice breaking. Oke. Bolehkah semuanya berdiri aja lah, karena kan kamu udah duduk ya. Berdiri aja. Coba semua hadapnya ke ibu. Aslinya sih gak tepuk tangan ya. Gak apa-apa. Ini maksud ibu baris begini ya. Hadapnya di sini temannya. Oke, siap ya. Oke. Jadi S-breaking kita ini clue-nya adalah ikuti apa yang ibu katakan. Clue-nya apa? Ikuti apa yang ibu katakan. Apa tadi clue-nya, Birnus? Ikuti apa yang ibu katakan. Ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek ayam, ayam bebek. Bebek ayam, ayam bebek. Ada berapa ayamnya? 2. Ada berapa ayamnya? 2. Ada berapa ayamnya? Ada berapa ayamnya? Dia yang fokus. Tadi kan clue-nya apa? Ikuti apa yang ibu katakan. Iya. Siapa yang jawab 4? Yang jawab berapa tadi? 2 lagi. Ada jawab macam-macam. Ada berapa? Iya. Harusnya jawabannya apa? Ada berapa ayamnya? Dia belum fokus juga sih. Coba ulang ya. Oke. Clue-nya apa tadi? Ikuti apa yang ibu katakan. Oke. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke? Oke. Benar? Benar. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam-ayam, bebek-bebek. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek ayam ada kambing. Bebek ayam ada kambing. Berapakah jumlah kambing? Berapakah jumlah kambing? Benar. Benar. Yakin. Masa iya? Bohong. Oke, baik. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Sudah. Oke, sekarang kita fokus lagi. Tinggalkan bebek ayamnya. Ya? Oke. Kita lanjutnya apa? Diskusi kelompok. Iya, kita lanjutnya diskusi kelompok. Nah, ibu mau bagi LKPD-nya dulu ya. Untuk diskusi kelompoknya, ibu bagi kamu dalam 5
siap. Oke. Terus kita Ya, sudah. Tadi kan Ibu sudah bilang di awal toh. Jadi aktivitas kita hari ini yaitu yang pertama tadi kita sudah ngapain? Mengerjakan free test. Lalu kita juga sudah mendengarkan apa itu rekayasa prom ya. Nah, sekarang kita akan mendiskusikan tentang tugas ya, tugas proyek mini kita. Nah, nanti setelah kita mendiskusikan, kita akan mempresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yang terakhir, kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke? Ya, sekarang coba lihat di petunjuk kerjanya ya. Di petunjuk kerjanya. Oke. Kita udah buat kelompok ya. Sudah ya? Yang pertama itu dulu membentuk kelompok berisi 4 murid sudah. Nah, yang kedua, sekarang itu kamu dengan temanmu menggunakan ChatGPT, kita mau eksplorasi prompt sederhana. Kalau misalnya komputernya tidak dapat digunakan, kita pakai HP juga ya. Kan kalian ada HP tuh? Ya. Yang komputernya tidak bisa digunakan karena jaringan dan lain hal, kita pakai HP. Sekarang ambil HP-nya, ayo ambil HP-nya, buka di komputernya. Ya. Boleh menggunakan ChatGPT, boleh juga menggunakan Gemini AI, aplikasi AI-nya ya. Ya. Semua perhatikan di bagian proyek berkelompoknya. Yo, di situ kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Sudah toh? Ini ikuti langkah-langkahnya. Eksplorasi prompt sederhana. Bukalah gunakan ChatGPT. Ini kan sudah ada ChatGPT-nya ya. Ikuti contoh itu ya. Semuanya ini, semua kelompok, 5 kelompok ini. Tulis di situ 1 kalimat tentang bijak gunakan gadget. Ayo, tulis. Tulis di situ, ketik. Ketik sudah. Oh, sudah dari HP. Tuliskan 1 kalimat tentang bijak gunakan gadget. tulis bijak. Gadget itu apa? Gadget itu apa? Gadget itu apa? Gadget itu apa? HP. Ya. Gadget. Nah, kalau sudah keluar hasilnya, kalau sudah diketik, Yang tadi Bu. kalau sudah digenerate ya, hasilnya apa dicatat? Ya, silakan. Sudah? Kok kamu nggak bisa lihat? Dan tadi ibu udah baca ini. Tuliskan 1 kalimat bijak gunakan gadget. Ini dibaca ya. Petunjuk kerjanya lihat. Itu dibaca ya. Kan ada ditulis di situ. Nih. Ini tuh tulisannya warna ini. Seperti Ini. Nah. Ayo. Perbaiki dulu ini. HP-nya nggak bisa. HP-nya nggak bisa. Gunakan tadi kan udah masukin ya. Sudah. Nah, apa yang tertulis di situ kamu tulis di buku kamu tadi. Ayo, tulis. Hasilnya apa? Catatkan berikutnya eksplorasi prompt sederhana. Gunakan ChatGPT atau Gemini AI. Lalu tuliskan 1 kalimat tentang bijak gunakan gadget. Lalu kemudian catat hasil output AI-nya. Kamu catat di situ apa yang keluar tampilannya di situ ditulis. Ayo.
Ayo. Apa yang keluar? Di sini tips bijak gunakan gadget. Ada beberapa, ada banyak. Nah, di sini apa? Ini pakai Gemini ya? Oke. Kalian pakai apa? Oh, ya satu kelompok ya. Kalian pakai apa? Gemini atau pakai ChatGPT yang di sana Gemini. Kalian bagaimana? Iya, ini silakan ditulis. Sudah? Yang dari HP bisa di screenshot langsung nggak apa-apa. Yang dari HP screenshot langsung. Nggak apa-apa, tapi tulis juga ya, sambil ditulis juga. Tapi supaya nggak hilang screenshot. Sudah, semua sudah ditulis kan? Hasil yang ada di dalam yang ditampilkan itu sudah. Oke. Pakai HP ya? Listrik kita padam, kita lanjut pakai HP. Kita lanjut pakai HP. Sudah ya? Sudah toh? Langsung screenshot saja ya? Ya. Sekarang kan kamu sudah catat hasil output yang pertama ya? Iya, Ibu. Lalu sekarang kan kalau prom yang pertama itu kan promnya sederhana saja toh, hanya 3 kata. Bijak gunakan gadget ya. Nah sekarang yang berikutnya kita mau melakukan pengembangan prom ya. Kita mau melakukan pengembangan prom. Di sini ada 5 contohnya. Ya, kamu kan tadi ada 5 kelompok, ya. Di sini ada contoh bertindak sebagai guru, bertindak sebagai dokter, bertindak sebagai influencer, bertindak sebagai karakter fiksi, lalu yang terakhir bertindak sebagai teman sebaya. Nah, sekarang setiap satu kelompok, ya, satu tema. Ibu langsung bagi saja ya. Ini kelompok 1. Berarti kalian yang bertindak sebagai guru. Ini kamu.
Ya, lalu mereka ini yang kelompok 2, berarti kalian bertindak sebagai sebagai dokter. Kalian kelompok 3 bertindak sebagai influencer remaja. Ya. Kalian yang kelompok 4-nya bertindak sebagai karakter fiksi. Yang kelimanya kalian kerjakan contohnya, kalian bertindak sebagai teman sebaya. Nah, sekarang buatlah kalimat yang ada di LKPD kalian itu, masukkan ke dalam chat GPT-nya ataupun Gemini AI-nya. Lalu lihat apa yang dihasilkan oleh AI tersebut. Ayo, catat lagi hasilnya. Kamu bertindak sebagai influencer remaja ya. Ini diketik ini kalimat ini. Tapi bukan seperti ini kan udah lengkap nih 1, 2, 3. Ini loh, ini semuanya diketik. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Ayo cepat. Tinggal ketik saja kalimat itu, masukkan di dalam aplikasi ini. Sudah? Ya. Kalau sudah, screenshot saja hasilnya. Screenshot aja hasilnya ya. Mau cepat dong dia. Jadi kita di sini kalau bedanya berarti. Sudah? Sudah ada yang selesai? Nanti kita presentasi ya. Yang kamu hasilkan itu kita presentasi ya. Sudah? Ayo dipercepat supaya kita bisa lanjut ke tugas yang berikutnya. Karena ini kan masih contoh ya. Setelah itu nanti kamu harus bikin lagi hasil kreasi kamu menggunakan ide dengan tema yang berbeda. Baik ya. Kita langsung aja ya. Di sini teman-teman ada yang mau presentasi ya. Dari kelompok berapa Maria dulu? 3. Oh, dari kelompok 3. Kasih tahu nama kelompoknya berempat tadi kan? Ya, menggunakan AI apa?
kasih tahu mulai dari dari prompt sederhananya dulu yang dihasilkan apa outputnya, lalu setelah melakukan pengembangan prompt yang bagian yang mana kalian sampaikan, lalu hasilnya bagaimana jelaskan. Oke? Siap? Ayo, kita di depan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Tadinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi baik yang pertama, yang kami kelompok kami gunakan AI, yaitu AI Gemini AI. Kemudian kalimat perintah yang bijak gunakan gadget. Hasilnya adalah 1. Gunakan gadget dengan bijak. Jangan biarkan dia mengendalikan waktu dan perhatianmu. 2. Gadget adalah alat, bukan tujuan. Gunakan untuk produktivitas, bukan sekedar konsumsi. 3. Tentukan batas waktu agar gadget menjadi penunjang, bukan penghalang interaksi nyata. Jadikan gadget sebagai jendela dunia yang membuka wawasan, bukan tembok yang memisahkan dari realitas sekitar. Dalam genggamanmu ada kekuatan digital. Bijaklah menggunakannya agar hidupmu seimbang antara layar dan nyata. Heningkanlah notifikasi sesekali. Kesehatan mental dan kualitas hubungan lebih berharga daripada update terbaru di gadget. Nah, jadi itulah hasil dari output AI-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kami menuliskan kalimat perintahnya, yaitu bertindak sebagai influencer remaja. Kamu bertindak sebagai influencer remaja yang terkenal di media sosial. Buat teks kampanye lucu dan menarik tentang penggunaan gadget yang bijak, maksimal 2-3 kalimat agar teman sebaya tertarik membacanya. HP-mu itu bucin, yang setia, tapi jangan sampai dia jadi diktator hidupmu. Ingat guys, scroll sampai jempol keriting itu nggak masuk daftar skill CV IHO. Yuk kasih dia istirahat sejenak biar kita level up di dunia nyata. Penjelasannya, menggunakan istilah gaul yang familiar di kalangan remaja, yaitu bucin, diktator, skill CV, dan level up. Personifikasi gadget sebagai bucin, lucu, dan diktator untuk menarik perhatian. Jelas dan ringkas, hanya tiga kalimat kata saja. Ajakan positif yang dikemas ringan. Kasih dia istirahat, level up di dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, kita kasih dulu tepuk tangan. Baik, jadi teman di depan ini baru saja menjelaskan tentang penggunaan prompt. Tadi ada 2 prompt yang digunakan. Yang pertama prompt sederhana, lalu yang kedua pengembangan prompt. Ya, prompt yang pertama itu semuanya tadi coba dong, hanya ada 3 kata. Bijak, gunakan gadget. Ya, hasilnya tadi muncul beberapa tips, ya kan? Iya. Apa tadi tipsnya yang kamu baca tadi? Gunakan gadget dengan bijak. Ya, lalu ada macam-macam ya, ada 6. Nah itu kan artinya apa? Kalau yang bisa kamu tarik atau yang kamu dapatkan dari output tadi, kira-kira bagaimana? Dengan prompt yang sederhana tadi, hasil yang dihasilkan oleh AI
keluarnya meluas toh, yang luas. tidak spesifik, Yang spesifik. ya kan? Iya. Karena apa? Prompt yang kamu gunakan tadi pendek. Kamu juga tidak menjelaskan secara spesifik untuk apa, maunya jadi seperti apa. Jadi dia meluas saja, kasih tips-tips, kasih penjelasan. Gunakan gadget, stop scroll, itu, tapi luas, ya kan? Tidak spesifik. Lalu bandingkan, ya. Lalu bandingkan, ya. Bandingkan dengan hasil prompt yang kedua setelah dilakukan pengembangan prompt. Tadi kamu tugasnya tentang bertindak sebagai influencer remaja. Jadi posisinya kalian ini, kelompok kalian adalah influencer remaja. Ya, bertindak kalimat perintah yang kamu masukkan tadi kan, bertindak sebagai influencer remaja yang terkenal di medsos, ya toh? Lalu buatlah teks kampanye lucu dan menarik. Kan sudah spesifik. Mau bikin apa? Teks kampanye, terus lucu dan menarik, ya kan? Terus apa lagi? Maksimal 2-3 kalimat agar teman sebaya tertarik untuk membacanya. Nah, ketika kamu generate, keluar hasilnya apa? Menggunakan istilah gaul yang familiar di kalangan remaja, misalnya bucin, diktator. Ya, bukan. Yang paling atas tadi, yang hasilnya, yang kalimatnya itu. Nah, HP-mu itu bucin, budak cinta, yang setia. Ini kan bahasa-bahasa gaul kan, bahasa-bahasa lucu kan, bahasa-bahasa anak muda kan? Nah, 3 kalimat tadi. Ingat guys, scroll sampai jempol keriting itu nggak masuk daftar skill CV itu kalau kita mau mencari pekerjaan. Ada CV-nya, kurikulum vitae-nya. Yuk kasih dia istirahat sejenak biar kita level up di dunia nyata. Ini kan bahasa-bahasa anak muda, bahasa-bahasa influencer remaja. Dengan para influencer remaja dengan bahasa gaulnya tadi mengajak para remaja untuk bijak dalam menggunakan gadget. Anak-anak muda kan jadi tertarik. Berbeda dengan yang pertama tadi, bijak gunakan gadget, dikasih tips. Anak muda dikasih tips banyak-banyak, pusing dia, ya kan? Jadi harus spesifik dan menarik. Juga tuh influencernya. Ya, nah, berarti kalian sudah membandingkan ya. Jadi mana yang lebih baik di antara 2 prompt itu? Prompt yang pertama atau prompt yang kedua? Prompt yang pertama atau prompt yang kedua? Prompt yang pertama atau yang kedua? Prompt yang kedua. Kenapa ragu-ragu? Kan kamu sudah membedakan tadi. Ya, kan kalau prompt yang kedua kan lebih spesifik, lebih jelas, lebih terarah, ya kan? Lebih kreativitasnya ada di situ, ya. Oke. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nanti dikumpulkan ya hasil ininya, hasil catatannya tadi, hasil screenshotannya nanti dikumpulkan buat jadi bahan portofolio ya. Selanjutnya satu kelompok lagi ya. Ya. Bawa KPD-nya, kan? Lihat dia KPD-nya, instruksinya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami berapat akan mempresentasikan hasil kerja kami. Gadget itu keren, tapi yang paling keren itu kamu yang bisa atur waktunya. Cor boleh rebahan, oke, tapi jangan lupa hidup nyata juga butuh sinyal. Gunakan gadget buat hal positif, belajar berkarya, cerita inspirasi. Bukan buat mager sehari tanpa arah. Smartphone udah smart, kamu jangan kalah smart. Kalau kamu butuh versi yang lebih singkat, panjangan atau dengan gaya visual tertentu, misalnya untuk Instagram, post atau story, tinggal bilang aja. Oke, itu hasil dari bertindak sebagai karakter fiksi ya. Coba tadi, Ibu lihat dulu. Ibu yang baca ya. Gadget tuh keren,
Tapi yang paling keren itu kamu yang bisa atur waktunya. Scroll boleh, rebahan oke. Tapi jangan lupa, hidup nyata juga butuh sinyal. Gunakan gadget buat hal positif, seperti belajar, berkarya, dan cari inspirasi. Bukan buat mager seharian tanpa arah. Smartphone udah smart, kamu jangan kalah smart. Nah, jadi inilah dia yang dihasilkan oleh ChatGPT untuk pengembangan prompt apabila bertindak sebagai karakter fiksi. Ya, tadi kan perintah yang mereka masukkan bertindak sebagai robot AI yang peduli pada manusia. Lalu di situ disuruh buat teks persuasif. Tadi kan Ibu udah sampaikan persuasif itu berarti ajakan, ya, ajakan atau bujukan. Singkat tentang untuk remaja agar menggunakan gadget secara bijak, tapi bahasanya lebih santai dan futuristik, cocok untuk poster digital. Nah, kira-kira hasil yang sudah dibaca teman-teman tadi cocok nggak untuk digunakan pada poster? Cocok. Bahasa dan gayanya sudah futuristik? Sudah. Nah, seperti itu. Jadi, hasil dari prompt itu tergantung, hasil dari AI itu adalah tergantung dari prompt yang kita buat. Singkat dia, maka jadi luas. Tetapi kalau secara spesifik, maka dia akan mengerucut. Ya, lebih detail dan lebih terarah. Oke, nah sekarang Ibu mau bertanya kepada kelompok kalian. Jadi, menurut kalian, dari antara prompt yang sederhana dengan prompt yang dikembangkan, kira-kira kalian mau pakai prompt yang mana nanti kalau Ibu suruh bikin tugas? Prompt yang dikembangkan. Ya, kenapa begitu pilih yang dikembangkan? Karena lebih sesuai dengan sesuai, lebih spesifik yang dengan yang kamu inginkan, ya, lebih terarah, lebih tertuju, tidak meluas. Berbeda dengan yang pertama tadi kan, meluas dia. Sudah paham? Oke, baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Oke, selanjutnya ini kita masih ada waktu, ya. Selanjutnya kan tadi sudah contoh, ya. Sekarang kamu buat dengan temanmu satu kelompok, buat dengan tema yang lain, dengan konten yang lain. Mungkin kamu bisa buat tema tentang promosi, misalnya wisata Komodo, Labuan Bajo, atau makanan lokal yang paling terkenal di tempat kita apa? Makanan lokalnya? Kue cucur, Arebo, apa lagi? Kibi bilangnya, iya. Misalnya lagi yang terkenal di daerah kita ini apa? Kain tenun, ya toh? Ya. Apa lagi? Apa yang terkenal lagi? Apa lagi yang terkenal? Tarian daerahnya, Gawi, Wandapau. Nah, kamu buat, ya, kamu buat yang seperti kita lakukan tadi. Buat dulu prompt sederhananya, lalu pengembangan prompt. Mau kalian nanti hasil akhirnya mau buat poster ataupun mau buat kampanye, ajakan, itu terserah. Kamu kembangkan dengan teman kamu, diskusi kelompok, ya. Ayo silakan. Itu udah nggak lama lagi karena tadi kan udah ada contohnya, ya, sudah tidak susah lagi. Ayo silakan. Ayo, buka lagi chat GPT-nya, buka Gemini-nya, ayo.
Ingat ya, nanti kita buat yang seperti tadi juga. Nanti langkah-langkahnya ikuti lagi. Sekarang diskusikanlah bersama kelompokmu, buatlah prom bersama kelompok untuk menghasilkan konten yang menarik ataupun promosi apa saja, dan tulis hasilnya. Kemudian evaluasi apakah konten itu sudah sesuai dengan target audiens atau tidak. Kan mengerti ya, yang ibu maksud ya, mengerti ya. Tadi kan udah ada contoh ya, bisa kan? Kalau tadi temanya tentang gunakan gadget secara bijak, ya kan? Kalau ini temanya bebas, tapi mengangkat tentang budaya lokal, budaya daerah kita. Bisa tenunnya, bisa makanan lokalnya, bisa apa lagi tadi? Tarian daerahnya, wisatanya, Danau Kelimutu, ya kan? Terus ini yang di Labuan Bajo itu Komodo, ya. Posisikan kamu, misalnya kamu sebagai influencer atau tour guide, kamu mau membuat promosi untuk berwisata, untuk mengajak orang-orang berwisata ke tempat kita ini. Silakan kamu buat prom yang baik sehingga menghasilkan poster kah, atau kampanye kah, ataupun iklan yang kamu inginkan, ya. Ketiknya di ChatGPT atau di Gemini AI, ya, ataupun menggunakan aplikasi AI lainnya, boleh, silakan. Bisa pakai data, ya, jaringan. Oke, baik, ya, tidak apa-apa ya. Nah, karena memang kita terkendala oleh jaringan juga, listrik yang sedang padam. Biasanya kalau kita di sini listrik padam berarti berpengaruh juga terhadap jaringannya, karena towernya pasti juga mati. Oleh karena itu, yang barusan terakhir Ibu beri tugas kepada kalian nanti dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, lalu minggu depan dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan presentasi dulu, baru nanti tugas yang sudah kalian catat itu baru dikumpulkan. Bisa? Bisa kan? Belum semua jawab berarti belum bisa. Bisa? Bisa. Berarti kita kerjakan di rumah tugas yang terakhir tadi. Iya, tetap pakai kelompok ya. Ya, itu kan buat di kertas yang sudah Ibu sediakan itu ya. Oke? Kan di belakangnya ada LKPD-nya kan? Di belakangnya ada lembar jawabannya kan? Ada toh? Ya, nanti tulisnya di situ ya. Bisa? Bisa. Oke, baik. Ya, kita tadi sudah melakukan yang namanya terakhir tadi diskusi kelompok dan sudah sampai presentasi. Di awal kita sudah lakukan pretest ya. Ini sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita ada asesmen sedikit ya. Ada 5 soal. Ada 5 soal. Silakan ditulis di bukunya masing-masing. Ayo. Ini langsung cepat-cepat saja. Tadi kan kita sudah belajar ya. Ini semua belajar, ini semua keluar kok. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prompt dalam konteks AI. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prompt dalam konteks AI. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prompt. Prompt dalam konteks AI. Yang nomor 2, sebutkan satu perangkat AI. Sebutkan satu perangkat AI yang bisa digunakan
Sebutkan satu perangkat AI yang bisa digunakan untuk membuat teks kreatif. Teks kreatif. Yang terakhir ya, yang ketiga, berikan contoh prompt singkat untuk membuat teks kampanye cintai produk lokal. Oke, hanya 3 soal saja, silakan kerjakan. Cintai produk lokal. Ayo. Itu tidak lama, itu cepat saja. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prompt. Tadi kan kita sudah belajar tuh, apa yang dimaksud dengan prompt. Prompt adalah, ayo silakan. Lalu yang kedua, sebutkan satu perangkat. Kamu hanya disuruh menyebutkan satu perangkat. Perangkat kan ada banyak tuh. Ada apa saja? Ada apa saja ya tadi yang sudah kamu gunakan? Ada yang lain. Terus ada. Kira-kira di antara itu yang mana yang bisa digunakan untuk teks kreatif? Silakan dijawab. Baru yang ketiga, berikan contoh prompt singkat untuk membuat teks kampanye tentang cintai produk lokal. Kalau tadi contohnya kan tentang bijak gunakan gadget. Nah, ini cintai produk lokal. Silakan kamu buat promptnya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu langsung kumpul. Ya. 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 Kan ada bukunya nih, supaya tidak lupa aja toh. Cepat. Ayo. 5 menit. Gak susah itu kan, hanya 3 soal saja. Tadi kita udah bahas. Bisa ya. Paling yang agak sedikit sulit yang nomor 3. Nomor 1, nomor 2 bisa.
baik, sudah selesai. Silakan menunjukkan. Ayo, silakan menunjukkan. Ayo. Sudah? Silakan kumpulkan ya. Kumpulkan. Sudah? Sudah? Oke, sudah? Baik, kita sudah selesai belajar tentang rekayasa prom, ya. Semua fokus ke sini yuk, semua lihat ibu yuk. Kita mau pelajaran kita pada hari ini ya. Oke, sudah. Ya. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran. Pembelajarannya tentang apa tadi? Rekayasa prom untuk kreasi konten. Iya. Kontennya kan bisa apa saja yang dihasilkan toh? Oke. Sekarang kita mau menutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup, kita harus melakukan kesimpulan dulu, menarik kesimpulan pembelajaran kita dulu ya. Nah, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini itu apa ya? Apa yang bisa kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan para siswa. Iya, hari ini melalui pembelajaran rekayasa prom menambah ilmu yang baru ya, buat kamu semua. Benar? Benar. Ya. Lalu untuk pembelajaran itu sendiri apa yang bisa kita ambil? Pentingnya apa? Pentingnya kejelasan dan tujuan dalam membuat prom. Tadi temanku presentasi di depan, ada dua perbedaan prom yang sederhana dengan yang dilakukan pengembangan. Semakin kamu membuat prom yang jelas, maka tujuanmu dalam membuat prom semakin baik ya, hasilnya pun baik. Lalu karakteristik prom yang efektif jangan lupa ya, harus relevan, terarah, spesifik, dan menggunakan kata kunci yang tepat. Oke. Lalu jangan lupa apa lagi yang dapat kita tarik kesimpulan pada pembelajaran kita. Jangan lupa menggunakan strategi dalam membuat prom, ya. Lalu penerapan prom, dan dengan memahami rekayasa prom, peserta didik diharapkan lebih bijak dalam menggunakan apa? Prom. Dalam menggunakan aplikasi, dalam menggunakan teknologi tadi untuk membuat kontennya, ya. Sudah? Selanjutnya, yang terakhir, kita melakukan refleksi pembelajaran, ya. Kamu dengar, lalu kamu jawab, ya. Gak usah lagi ditulis, kamu dengar, lalu kamu jawab. Ini semuanya. Ibu bertanya ya, apa yang kamu pelajari hari ini? Tentang prom. Tentang rekayasa prom. Apa yang kamu pelajari lagi selain itu? Karakteristik promnya. Apa lagi? Bernalar kritis, menghasilkan ide-ide. Apalagi yang kamu pelajari? Buatlah prom yang terstruktur. Itu maksudnya kan struktur, dia bilang terstruktur dan yang lebih spesifik. Ya, ingat itu ya. Kan itu yang kamu pelajari hari ini toh? Ya. Lalu apalagi ya?
Menghasilkan kreasi konten. Iya, menghasilkan kreasi konten dengan menggunakan prompt yang jelas. Lalu bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran kita tadi menurut kamu? Membuat konten dengan menggunakan Membuat konten dengan menggunakan prompt. Dalam merangkai promptnya itu di situ ya, yang menarik ya. Kalau dia pendek hasilnya begini, kalau dia panjang lengkap detail hasilnya begini. Yang lain apa? Yang bagian yang menarik. Mungkin bagian ice breakingnya tadi ibu seru, ayam bebeknya, ya. Ya toh? Pembelajarannya juga menarik nggak? Menarik. Sangat menarik ya. Oke, kesulitan apa yang kamu hadapi? Hah? Ada banyak ini kesulitan yang kita hadapi. Dalam mengerjakan proyek tadi kita terkendala oleh listrik karena listrik padam, jaringan hilang. Jadi kita tidak bisa melanjutkannya. Jadi kita kembali ke HP, itu pun juga setengah mati karena kita punya jaringan juga ada masalah hilang timbul ya. Lalu apa kesulitan yang lain? Presentasi. Bagaimana kesulitan yang lain? Presentasi. Hah? Kesulitan presentasi. Kesulitan presentasi tadi ya? Karena masih belum ngerti tadi. Maksudnya kamu pribadi masih kurang memahami tadi ya. Padahal tidak sulit kan Nadia? Tapi karena masih belum mengerti, jadi Nadia tadi bingung dia, ya toh? Padahal hanya tinggal buka Google atau Chrome, lalu ketik ChatGPT, masukkan kalimat perintahnya. Benar? Iya, bagus sekali ya. Dia tahu kesulitan yang dia hadapi. Lanjut lagi. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki di pembelajaran kamu yang berikutnya? Konsentrasi. Fokus, konsentrasi. Yo. Bertanya. Mendengar. Apalagi? Belajar tentang AI. Apalagi? Mengerjakan tugas lebih cepat lagi, jangan santai-santai, ya toh? Iya, lebih mengenal AI lebih dalam supaya pembelajaran kita ke depannya pasti juga berhubungan dengan AI kan, biar lebih lancar lagi ya. Oke. Yang terakhir, apa manfaatnya bagi kehidupan kamu? Kita mempelajari rekayasa prompt tadi, pembelajaran kita hari ini. Apa manfaatnya bagi kamu? agar dapat mengembangkan pengetahuan kami dalam mempelajari AI termasuk prompt. Ya. Apalagi dia tadi bilang mengembangkan pengetahuannya untuk menggunakan AI tadi melalui prompt yang tepat. Apa tadi? Ada tadi yang bilang bijak menggunakan AI. Ya. Tadi di awal itu sudah bilang bijaklah dalam menggunakan AI. Jangan kita copy paste terus dia, ya. Ternyata ada kesalahan di situ, ya. Oke, manfaat bagi kehidupan kamu yang lain apa lagi? Kira-kira AI itu memudahkan kamu enggak? Memudahkan kan? Untuk apa? Untuk mencari informasi, mencari sesuatu yang kamu belum ketahui, toh? Ya. Tapi kembali lagi, apapun informasi yang disampaikan AI, kamu harus bisa menanggapinya secara bijak tadi. Jangan terlalu bucin katanya ya. Oke, baik. Kita sudah melakukan seluruh rangkaian proses pembelajaran kita pada hari ini. Kita juga sudah sampai di tahap refleksi. Sebelum Ibu menutup terakhir, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada apa semuanya? Tugasnya sudah mengerti tadi? Sudah. Oke. Baiklah kalau gitu. Satu orang boleh memimpin kita dalam doa. Ayo siapa? Ya, ayo. Ya. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Ya
Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi sepanjang kegiatan kami. Sekarang kami telah selesai kegiatan. Teruslah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami tadi bisa berguna bagi jiwa kami dan menjadi bekal masa depan kami. Nama-Mu yang kuduskan puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa. Baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus belajar tentang AI karena minggu depan kita akan melanjutkan materi ini lagi ya. Baik, Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Baik Ibu Rika, terima kasih tadi sudah melakukan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu juga sudah datang ke sini untuk observasi saya. Tadi saya deg-degan Ibu. Deg-degan ya, tapi bisa dilewati tadi. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan tadi bagaimana kira-kira saya mengajarnya. Ya, baik Ibu, untuk proses pembelajaran tadi sudah bagus tadi untuk penyampaian tadi, terus untuk kelas ya. Cuman di sini mungkin ada masukan ya, ada masukan di sini untuk demonstrasi tadi saya melihat ada beberapa siswa tadi di saat Ibu menyampaikan buka Google, terus ketik chat GPT-nya, mungkin ada beberapa kelompok tadi masih bingung-bingung tadi Ibu, kalau bisa untuk kedepannya nanti didemonstrasikan. Terus yang berikutnya tadi untuk LKPD, pembagian LKPD tadi untuk waktunya tadi tidak disampaikan waktunya berapa menit untuk siswa mengerjakan LKPD-nya. Untuk yang lainnya sudah bagus untuk penguasaan kelas, terus siswa-siswanya juga aktif. Baik, itu saja Ibu dan masukan dari saya Ibu. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Iya. Tadi saya kurangnya demonstrasi ya Bu ya. Ya, demonstrasi tadi. Ya, Ibu. Karena memang sebenarnya itu sudah ada rencana, tetapi ketika pelaksanaan agak sedikit ya karena jaringan juga. Ya, kita juga ya, karena jaringan juga ya. Dan listrik kita padam juga, jadi yang sudah direncanakan tadi jadi sudah jadi. Jadi terima kasih banyak Ibu, apa yang sudah Ibu sampaikan, masukan-masukannya pasti nanti akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.